Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Pada malam hari ini kita bisa melanjutkan pengajian kitab Al-Mizanul Kubra. Sebelumnya mari kita membaca Ummul Kitab ila hadratin Nabi Mustafa Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ila hadratin jami'il ulama'il amilin wal awliya'i wa suhada'i wa sholihin, khususon muallif hadal kitab Mizanul Kubra Asy-Syaikh Abdul Wahhab Asy-Sya'rani. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa amin. Bismillahirrahmanirrahim. Kita sampai pada Qala ta'ala fi kitabihil qadim laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Allah Ta'ala, Maha Luhur Allah, berfirman di dalam kitabnya, di dalam kitab sucinya Al-Qadim, yang qadim. Ya, qadim itu dahulu tanpa ada permulaan, yaitu maksudnya adalah di dalam Al-Quran. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sungguh kami ciptakan manusia fi ahsani taqwim, dalam sebaik-baiknya ciptaan, dalam sebaik-baiknya bentuk. Jadi bahwa umurul muhdasat, hal-hal yang hawadis, hal-hal yang kebaruan, itu banyak sekali, ya kan, seperti alam semesta serta isinya, bumi, binatang, tumbuh-tumbuhan, pohon-pohonan, laut, langit, meteor, lalu kemudian planet, binatang, makhluk-makhluk baik yang terlihat ataupun tidak, itu semuanya itu hawadis. Hawadis itu wujuduhu ba'dal adam. Jadi atau kalau bahasa filsafatnya itu umurul muhdasat itu creatio ex nihilo. Maksudnya creatio ex nihilo itu wujudnya diwujudkan oleh Allah yang sebelumnya itu tidak ada. Itu umurul hawadis. Begitu juga manusia. Kita itu sebelumnya tidak ada. Ya kan, mungkin masih dalam jadi tumbuh-tumbuhan, jadi beras, lalu kemudian dimakan oleh orang tua laki-laki kita, maksudnya bapak kita, lalu kemudian menjadi sperma itu lalu kemudian dibuahkan ke rahim ibu kita, lalu ibu kita mengandung, hamil, lahirlah kita gitu. Jadi itu umurul muhdasat. Dan umurul muhdasat, sesuatu yang anyar, sesuatu yang kebaruan, itu yang paling sempurna ciptaan Allah, yang paling sempurna adalah manusia. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Jadi yang paling perfect, yang paling sempurna, yang paling indah, yang paling segalanya dibanding dengan makhluk-makhluk ciptaan Allah yang lain, manusia adalah ciptaan Allah, kreasi Allah yang paling canggih, yang paling indah, yang paling menawan, yang paling sempurna gitu.
Nah, ala annahu subhanahu wa ta'ala lam yaj'al kulla nafi'in naf'an mutlaqan. Nah, serta Allah, Maha Suci Allah dan Maha Luhur Allah, sesungguhnya Allah tidak menciptakan segala sesuatu yang bermanfaat sebagai sesuatu yang bermanfaat secara mutlak. Jadi Allah menciptakan sesuatu yang bermanfaat itu tidak selamanya sesuatu itu bermanfaat. Sesuatu itu satu waktu bisa bermanfaat, tapi di waktu yang lain boleh jadi tidak bermanfaat. Sesuatu itu bermanfaat di satu daerah, boleh jadi sesuatu itu tidak bermanfaat di daerah yang lain. Sesuatu itu masih bermanfaat di satu generasi, boleh jadi sesuatu itu sudah tidak bermanfaat lagi bagi generasi yang lain atau generasi seterusnya. Jadi makanya Allah itu menciptakan sesuatu yang bermanfaat itu tidak bersifat mutlak gitu, tapi bersifat relatif gitu. Jadi kalau yang bersifat mutlak itu kan sifatnya melintasi batas waktu, melintasi batas daerah, melintasi batas teritorial, dan tidak lekang oleh panas, tidak lapuk oleh hujan. Itu mutlak gitu. Nah, sementara Allah itu tidak menciptakan segala sesuatu yang bermanfaat bersifat mutlak. Berarti sesuatu yang bermanfaat itu kontekstual, kekinian, kedisinian. Belum tentu di sana sesuatu itu manfaat. Yang di sana bermanfaat boleh jadi di sini belum tentu dianggap bermanfaat. Nah, itu relatif gitu. Wala kulla daron mutlaqan. Dan Allah tidak menciptakan segala sesuatu yang madharat, segala sesuatu yang sesuatu yang berbahaya, merusak, itu tidak ciptakan daron mutlaqan, sesuatu yang membahayakan secara mutlak. Jadi berarti sesuatu yang berbahaya pun itu tidak mutlak, ya kan? Berarti ada sesuatu yang berbahaya, yang merusak, tapi di waktu lain, dalam kondisi yang lain, sesuatu yang berbahaya itu tidak berbahaya lagi. Malahan sesuatu yang berbahaya itu menjadi sesuatu yang bermanfaat. Gitu. Begitupun kulla naf'in naf'an lam yaj'al kulla naf'in naf'an mutlaqan, itu pun jadi demikian. Boleh jadi sesuatu yang bermanfaat, ya kan, karena sifatnya tidak mutlak, itu di suatu waktu atau di satu daerah itu dianggap sesuatu yang berbahaya gitu. Nah, ini filsafat sekali ya. Nah, tapi ini ingin mengokohkan pandangan teori al-mizannya Syekh Sa'roni di dalam kitab ini sebenarnya, bahwa sesuatu itu bisa berat, bisa ringan gitu ya. Itu memang tergantung situasi dan kondisi gitu. Begitupun sesuatu yang bermanfaat atau sesuatu yang madarat itu pun menjadi relatif tergantung situasi dan kondisi gitu. Sehingga sesuatu yang bermanfaat boleh jadi menjadi madarat dalam situasi yang berbeda. Sesuatu yang madarat boleh jadi
akan menjadi yang bermanfaat dalam situasi yang berbeda gitu. Makanya dicontohkan, contoh saja di dalam Al-Quran itu kan ithmuhuma akbar min naf'ihima. Kayak khomer itu, arak itu, ya kan, khomer itu haram karena pertama memabukkan, yang kedua merusak akal, yang ketiga seseorang itu karena mabuk dengan khamr dia bisa menimbulkan permusuhan gitu ya, kerusakan gitu ya. Toh demikian berarti khamr itu kan sesuatu yang madharat. Tapi di dalam Al-Quran dikatakan ithmuhuma akbaru min naf'ihima. Jadi bahayanya itu lebih besar daripada manfaatnya. Berarti khomer, sekelas khomer saja yang jelas-jelas bahaya, itu ada naf'ihima. Ada kemanfaatannya dalam situasi dan kondisi yang tertentu, situasi dan kondisi yang berbeda. Contohnya misalkan khomer itu bisa menjadi obat gitu. Obat bagi orang yang sakit, misalkan dokter ada penyakit yang susah untuk diobati kecuali misalkan kecuali ada obat itu hanya diproduksi di mana obat itu mengandung khomer misalkan, ya kan? Ternyata bisa untuk mengobati, gitu. Nah itu berarti kan ada manfaatnya, gitu. Banyak contoh-contoh yang memiliki dua sisi mata uang itu, meskipun maksudnya antara manfaat dan madharat itu ada di dalamnya, tapi memang kadarnya yang berbeda. Ada kadarnya yang lebih besar manfaatnya daripada madharatnya, ada yang madharatnya lebih besar daripada manfaatnya. Nah, bal rubbama nafa'a hada ma darra hada wa darra hada ma nafa'a hada. Nah, bahkan terkadang sesuatu ini bermanfaat, ya kan? Sesuatu ini bermanfaat, contohnya. Tapi untuk sesuatu yang lain, sesuatu itu diperuntukkan kepada sesuatu yang lain, itu bisa menjadi madharat. Begitupun madharatnya sesuatu ini, itu bisa menjadi manfaat untuk sesuatu yang lain. Itu. Naf'a hada ma dharra hada wa dharra hada ma nafa'a hada. Gitu kan. Jadi ini menarik sekali nih Pak perkataan ini. Jadi ada sesuatu yang bermanfaat untuk sesuatu yang bermanfaat gitu. Itu bisa menjadi madharat, ya kan? Menjadi madharat untuk sesuatu tertentu gitu ya. Dan sesuatu yang madharat itu bisa bermanfaat ketika sesuatu itu dikasihkan ke sesuatu yang lain gitu. Nah ini kayak misalkan contohnya misalkan golok saja ya, golok atau pedang gitu ya. Golok itu bermanfaat, ya kan? Naf'u hada ma dharra hada. Golok itu bermanfaat, tapi ketika golok itu diberikan ke pencoleng gitu, ke maling misalnya, naudzubillah min dzalik,
atau ke tukang begal jalan gitu, atau penjahat, maka golok yang tadinya bermanfaat itu menjadi madorot. Gitu. Yang tadi golok itu bermanfaat untuk menebang pohon, membersihkan ilalang, untuk memotong-motong kayu-kayu untuk membuat kursi, membuat meja, membuat kusen-kusen, dan memotong-motong kayu bakar gitu ya. Nah, golok itu bermanfaat gitu. Tapi golok itu menjadi sesuatu yang madorot ketika golok itu berada di tangan penjahat gitu. Ya kan? Sama seperti halnya bedil atau pistol gitu. Pistol itu tembakan itu kalau di tangan jenderal, di tangan polisi, di tangan militer, maka pistol atau laras panjang itu manfaatnya apa? Menjaga kesatuan bangsa, menjaga keamanan, menjaga dari hal-hal yang merusak bangsa atau mengancam rakyat gitu. Nah, melindungi rakyat, untuk melindungi rakyat. Tapi ketika pistol itu atau laras panjang itu berada di tangan penjahat, ya kan? Berada di tangan KKB misalkan, kelompok kriminal bersenjata, gitu, maka itu menjadi madorot. Pistol itu bisa untuk ditembakkan ke siapa saja, hatta ke orang-orang yang tidak bersalah, orang-orang sipil yang tidak berdosa gitu. Baru-baru ini hampir setiap hari kita membaca berita di Papua itu ya, itu anak SMA ditembak. Apa salahnya anak-anak SMA yang masih kecil, yang masih, ya kan, ditembak oleh siapa? Oleh KKB itu, kelompok kriminal bersenjata. Tuh. Lalu kemudian sebelumnya lagi seorang guru ditembak. Lalu kemudian itu oleh KKB juga. Yang baru-baru ini juga seorang jenderal ditembak. Nah, oleh KKB, orang kriminal bersenjata. Nah, makanya pistol atau laras panjang, bedil itu naf'u hada ma dharra hada. Jadi pistol itu bermanfaat gitu. Tapi ketika diserahkan, dipegang oleh para penjahat, maka pistol itu untuk melukai, untuk membunuh orang yang tidak bersalah, orang yang tidak berdosa, gitu. Jadi segala sesuatu itu ternyata al-umur al-hawadis, sesuatu yang anyar itu tidak ada yang bermanfaat secara mutlak. Pasti saja di situ ada madorotnya. Begitupun tidak ada sesuatu yang madorot mutlak, pasti di situ ada manfaatnya, meskipun skalanya atau volumenya kecil. Nah, ini menarik ini. Wa rubbama dharra hadha fi waqtin ma nafa'ahu fi waqtin akhar. Ya kan? Dan terkadang sesuatu ini katanya berbahaya di satu waktu, tapi sesuatu itu tidak berbahaya, ya kan, di waktu yang lain. Ya, jadi sesuatu itu berarti juga kaitannya dengan waktu. Tuh. Di satu waktu sesuatu itu berbahaya, tapi di waktu yang lain tidak berbahaya.
Nah, ini banyak sekali contoh-contoh sesuatu yang di satu waktu bahaya, tapi di waktu yang lain tidak berbahaya. Ya kan? Nah, wa nafa'a hada fi waqtin ma darrahu fi waqtin akhar. Kama huwa musyahidun fil mawjudat al-hissiyah wal mudrikat al-ma'nawiyah li ma'anin jallat 'anil idrak bil afkar wa asrar. Khafiyat illa 'ala man aradahu alimul asrar. Nah, dan bermanfaat, ya kan? Sesuatu itu bermanfaat di satu waktu, tapi madorot di waktu yang lain. Itu. Sebagaimana sesuatu yang telah kita saksikan, musyahidun, sesuatu yang disaksikan, dalam hal apa? Dalam al-mawjudat al-hissiyah, dari hal-hal yang mawjud, al-hissiyah yang bersifat hissi, yang bersifat fisik, yang bisa dilihat, yang bisa dirasa, yang bisa diraba gitu ya. Wal mudrikat wal ma'nawiyah, dan kaitannya dengan sesuatu yang bisa diakses secara maknawi gitu kan, karena makna-makna yang agung yang muncul dari al-idrak bil afkar, dari penemuan melalui pemikiran. Wal asrar khafiyat illa ala man aradahu alimul asrar, dan rahasia-rahasia yang kerahasiaannya itu samar kecuali bagi orang yang telah dikehendaki oleh alimul asrar, yaitu Allah. Allah zat yang maha mengetahui rahasia. Nah, jadi relativitas sesuatu yang manfaat dan sesuatu yang madorot itu, satu waktu sesuatu itu manfaat, waktu yang lain madorot, satu waktu madorot, satu waktu yang lain manfaat gitu. Ini berlaku pada segala sesuatu yang bersifat hissiyah yang bisa dilihat, yang bisa diraba, yang bisa dirasakan gitu, atau yang bersifat maknawiyah. Maknawiyah itu yang kaitannya dengan pemikiran, ya kan, yang kaitannya dengan refleksi, kaitannya dengan keyakinan, dan berbagai asror, rahasia-rahasia yang samar, yang tidak diketahui kecuali oleh orang-orang yang Allah kehendaki. Alimul asrar, Allah zat yang mengetahui rahasia-rahasia gitu. Nah, ini contohnya pemikiran saja. Pemikiran itu relatif gitu. Ini kalau di paragraf ini berarti Syekh Sya'roni ingin mengatakan bahwa al-afkar gitu ya, pemikiran itu satu waktu bermanfaat gitu, tapi ketika digeser ke waktu yang lain boleh jadi itu sudah usang, sudah tidak bermanfaat lagi, bahkan madorot gitu. Jadi al-afkar, begitu juga hissiyah, itu al-mawjudat al-hissiyah, sesuatu yang bersifat fisik gitu, di satu waktu bermanfaat, di waktu yang lain itu madorot. Ini kayak misalkan hissiyah ini ya, al-mawjudat al-hissiyah, contohnya misalkan ganja gitu ya, mungkin mohon dikoreksi kalau salah ya. Ganja itu itu bisa di banyak pola gitu. Kalau misalkan ganja itu dikeringkan lalu kemudian disulet dibakar seperti untuk rokok itu,
maka itu memabukkan gitu. Kalau memabukkan berarti madharat, bahaya gitu. Nah, tapi di waktu lain kalau ganja itu tidak dikeringkan dan tidak dibakar gitu, tapi dilalap misalkan, daun-daunnya itu masih hijau lalu kemudian dilalap lah, dikasih air lalu dikasih santan dan lain-lain, itu dilalap, atau untuk penyedap makanan misalkan, dan itu tidak memabukkan, nah itu manfaat gitu. Jadi di satu waktu madorot, di waktu yang lain manfaat. Pemikiran juga begitu. Al-afkar, al-idrok bil afkar itu ya. Pemikiran juga begitu. Jadi ada pemikiran-pemikiran yang manfaat pada satu waktu, tapi ketika pemikiran itu ditaruh di tempat lain, pemikiran itu dirasa tidak manfaat gitu. Kayak misalkan saya dalam pengajian kemarin, tadi saya pengajian sore itu, saya katakan bahwa sebagaimana Ibnu Khaldun, hasil penelitian Ibnu Khaldun, bahwa kenapa orang Arab itu susah untuk bersatu gitu, padahal bahasanya satu, itu nenek moyangnya satu gitu. Karena karakternya itu mirip padang pasir gitu. Jadi padang pasir itu, kalau pasir ya, pasir yang dari padang pasir itu kalau kita genggam gitu kan, kalau kita remas dan kita genggam begini, maka pasir itu dengan sendirinya akan keluar dari sela-sela antara jari-jari kita ini. Artinya sulit untuk bersatu gitu. Beda dengan tanah yang ada di Jawa, tanah yang ada di Nusantara, itu ada banyak tanah liat, tanah lempung, tanah merah itu. Kalau kita ambil, lalu kemudian kita remas, kita kepal gitu ya, maka itu tanah itu menjadi menggumpal dan menyatu gitu. Jadi bersatu itu. Artinya bahwa karakter orang Nusantara itu mudah untuk dipersatukan gitu. Kalau Arab sampai hari ini perang terus, ada ISIS, ada Jabhat Nusra, ada perang dulu Iran-Irak, lalu perang Irak-Kuwait, lalu nggak ada habis-habisnya perang itu. Ada ISIS kemarin, lah ini dilihat dari kontur tanahnya, suhunya gitu. Itu membentuk karakter yang berbeda. Memang antara Nusantara dengan Arab ini sama-sama Islam, itu iya. Tapi memiliki karakter orangnya itu berbeda. Yang Arab ini susah dipersatukan, bahkan ada yang mengatakan, ulama Arab sendiri mengatakan bahwa seringnya kalau orang Arab berkumpul itu katanya ittifaqu ala alla yutafaq. Jadi menyepakati sesuatu yang tidak sepakat, menyepakati untuk tidak sepakat gitu. Gimana ya? Jadi kadang di forum sepakat, tapi setelah keluar tidak sepakat gitu. Jadi ini yang kayak misalkan al-afkar, idrok bil al-afkar ya, pemikiran-pemikiran ini, kata Asy-Sya'rani itu darra hada fi waqtin ma nafa'ahu fi waqtin. Jadi ada pemikiran yang bahaya ya kan, kalau diterapkan di satu waktu tapi bermanfaat di waktu yang lain misalkan. Nah, kayak
produk-produk pemikiran yang ada di timur ataupun di barat gitu, itu boleh jadi kalau dibawa ke Nusantara, boleh jadi itu madorot karena tidak sesuai dengan tempatnya, waktunya gitu. Nah, begitu juga kayak begini, satu nilai, satu pemikiran itu dalam satu kondisi itu dibutuhkan gitu. Tapi di kondisi yang lain itu tidak dibutuhkan lagi, bahkan bahaya. Contoh soal jihad gitu. Pemikiran jihad itu, ya kan, ketika Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari itu mengeluarkan resolusi jihad, ya kan. Nah, pemikiran jihad itu pada saat itu dibutuhkan dan sangat bermanfaat karena untuk membangkitkan gairah perlawanan masyarakat Muslim khususnya dan umumnya rakyat Indonesia itu untuk melawan sekutu pada waktu itu mau merebut Indonesia melalui pintu Surabaya itu. Nah, jihad pada waktu dijajah, kita pihak yang terjajah ini sangat bermanfaat jihad itu. Nah, kalau jihad dalam itu kan perang ya, dalam membela tanah air perang. Tapi kalau jihad dalam pengertian perang itu lalu kemudian diterapkan pada hari ini, di mana Indonesia sudah tidak dijajah lagi secara fisik, di mana Indonesia sudah berdaulat, Indonesia sudah berjanji bersatu, ya kan, satu nusa, satu bangsa, satu bahasa, satu mata uang rupiah misalkan. Sudah kalau ininya sudah terjadi kesepakatan untuk hidup bersama-sama dalam di bawah bendera merah putih gitu ya. Semua anak bangsa. Nah, lalu kok ada orang yang jihad, menerapkan jihad dalam pengertian perang, dalam kondisi yang damai, sejahtera, sentosa, berdaulat, tidak dijajah lagi. Ya, nah, ini kan bahaya, gitu. Jadi jihad, pemikiran jihad itu menjadi bermanfaat dalam satu waktu. Maksudnya jihad dalam pengertian perang, ya kan? Lah, tapi jihad dalam pengertian perang itu menjadi berbahaya di waktu damai. Itu. Jadi ini dan banyak sekali contoh-contoh yang lain, sehingga ini kitab ini Imam Sya'roni mengajukan satu pandangan bahwa al-mizan, teori mizan, teori timbangannya itu adalah parameternya itu sangat ditentukan pada saat situasi, kondisi, waktu, lalu kemudian teritorial dan segalanya itu. Ya, perbedaan-perbedaan itu harus dijadikan sebagai barometer gitu. Wa min huna yatahaqqaqu anna kullan anna kulla may yasiru muyassar lima khuliqa lahu, wa anna dzalika innama huwa tamamu syu'unil awwalin wal akhirin wa anna Allaha huwal ghaniyun 'anil 'alamin. Nah, dan dari situ diperkokoh, dinyatakan bahwa segala sesuatu itu dimudahkan lima khuliqa lahu, ya kan, bagi sesuatu yang
telah diciptakan karena untuk sesuatu itu. Artinya bahwa sebenarnya sesuatu itu dimudahkan karena itu sesuatu itu diciptakan. Nah, dan wa anna dzalika ini rujuknya ke ini al-muhdatsat, ya kan, hal-hal yang baru itu yang diciptakan oleh Allah gitu kan. Itu atau manusia, rujukannya itu bisa ke insan. Nah, insan itu sempurnanya keadaan al-awwalin, makhluk-makhluk yang awal, dan akhirin, makhluk-makhluk yang akhir. Dan sesungguhnya Allah itu maha kaya, tidak membutuhkan alam semesta. Itu alam semesta lah yang membutuhkan Allah gitu. Ghaniyun 'anil alamin. Maha kaya atau tidak membutuhkan. Orang kaya kan nggak butuh itu. Yang butuh itu orang miskin gitu. Atau zat yang kaya itu berarti tidak membutuhkan yang lain. Yang lain lah yang membutuhkan. Kayak misalkan kayak kata Gus Dur, Tuhan tidak perlu dibela. Yang perlu dibela adalah orang-orang yang tertindas, orang-orang terzalimi, orang-orang yang terdiskriminasi, orang-orang yang tidak mendapatkan keadilan gitu ya. Nah, wa haitsu taqarrarat laka ya akhi hadhil qa'idatu al-'azimatu 'allamta anna Allah ta'ala lam yumakkir bisa'idin min haitsu kallafahu abadan, ya kan. Nah, sekiranya kaedah yang agung ini itu dikokohkan, ya kan, mengokohkan bagimu wahai temanku, katanya, dan kamu tahu bahwa sesungguhnya Allah itu tidak apa ini tidak menetapkan sa'idin min haitsu kallafahu abadan, orang itu bahagia selamanya gitu. Ya, jadi artinya orang itu tidak ditetapkan oleh Allah untuk bahagia selamanya. Kadang menderita, kadang kaya, kadang miskin, kadang gitu kan. Jadi fluktuatif, dan karena itu melihat kondisi objektif seseorang yang berbeda-beda kondisi. Wa anna ikhtilafal a'immati hadhil ummah fi furu'id din ahmadu aqibatan wa aqwamu rusydan. Jadi sesungguhnya perbedaan imam-imam umat ini dalam cabang-cabangnya agama itu lebih dipuji akibatnya dan lebih kokoh petunjuknya. Jadi perbedaan itu dalam fi furu'iddin, dalam cabang-cabang agama itu ahmadu akibat, itu lebih dipuji akibatnya, karena akibatnya menjadikan orang itu menghargai pendapat, menjadikan orang itu mengasah pikirannya, memperluas dan memperdalam cakrawala wawasan dan pikirannya gitu. Jadi ahmadu akibatan. Nah, aqwa murusdan, dan lebih kokoh petunjuknya, karena orang kalau sering berdiskusi, berbeda pendapat, itu lebih cerdas, ya kan, lebih mendapatkan rusdun itu petunjuk, tapi maksudnya adalah pendewasaan juga, ar-rusdu itu ya. Wa anna Allah ta'ala
lam yakhluqna abathan walam yunawwa' lana takalif sudah. Dan sesungguhnya Allah itu tidak menciptakan kita sia-sia, secara sia-sia. Dan Allah tidak artinya tidak menjadikan Allah tidak yatanawa bermacam-macam taklif itu sudah disia-siakan. Artinya Allah menciptakan kita itu tidak akan sia-sia, dan Allah itu memberikan tuntutan-tuntutan yang berbagai ragam tuntutan atau berbagai ragam anjuran, perintah dan larangan kepada kita itu tidak disia-siakan atau tidak sia-sia. Bal lam yulhim ahadan minal mukallafin al-amala bi amrin min umurid din ta'abbadahu bihi ala lisani ahadin minal mursalin au ala lisani imamin minal a'immatil huda al-mujtahidin illa wa fil amal bihi ala wajhihi fi dhalikal waqt a'la maratib sa'adah dalikal mukallaf al-maqsumah lahu hina idin wal la'iqa bihalihi wa la yusarrifuhu anil amal biqauli imamin min a'immatil huda ilal amal. Nah, jadi bahkan katanya Allah itu tidak memberikan satu orang pun minal mukallafin, dari orang-orang yang mukallaf, tidak memberikan amal al-amala, terhadap amal pada sesuatu dari berbagai persoalan agama, ta'abbadahu, yang Allah itu menuntut ibadah kepada hambanya, kepada seseorang atas satu lisan, atas lisan dari salah satu nabi minal mursalina, dari salah satu rasul dari para rasul, atau kan Allah menuntutnya itu melalui lisannya salah satu imam dari imam-imam mujtahidin yang mendapatkan petunjuk, kan? Illa wa fil amal bihi ala wajhihi fi dhalikal waqt a'la maratib sa'adah fi dhalikal mukallaf al-maqsumah lahu hina idin. Dan di dalam amal salah satu dari urusan agama itu ala wajhihi fi dhalikal waqt a'la, di satu waktu itu lebih agung martabat kebahagiaannya bagi mukallaf, orang-orang yang dibebani syariat atau amar ma'ruf, ya kan, yang dibagi dalam menjalankan sesuatu itu, ya kan, walla'iqa bihalihi wa la yusarrifuhu 'anil amal biqaulin imam min a'immatil amal min a'immatil huda ila al-amal biqali imamin akhar minhum illa wa fima sarafahu anhu inhitat fi dhalikal waqt 'anil akmal fi darajati la'iqa bihi rahmatan anhu subhanahu wa ta'ala li ahli qabdati sa'adah wa ri'ayatan lil khattil awfar lahum fi dinihim wa dunyahum. Nah, ya, jadi ya kan, jadi tidak ada dalam amal itu kecuali a'la maratib sa'adah, lebih luhur-luhurnya derajat kebahagiaan bagi seorang mukallaf yang dibagi, ya kan, dan pantas bihalihi dalam untuk keadaannya mukallaf, dan Allah tidak mentasarufkan atau mendorong mukallaf itu untuk beramal biqauli imamin, berdasarkan pendapatnya imam
dari imam-imam yang mendapatkan petunjuk dari Allah, ya kan, ilal amal, untuk berbuat biqauli imamin akhar, dengan imam yang lain, minhum dari imam al-huda, a'imma al-huda, illa wa fi ma sarafahu anhu inhitatun fi dalikal waqti anil akmal fi darajatil laiqah bihi rahmatan minhu subhanahu wa ta'ala bi ahli qabdati sa'adah. Nah, kecuali sesuatu yang Allah tasarrufkan, Allah realisasikan kepada mukallaf dari sesuatu itu, ya kan, di mana sesuatu itu longsor di dalam waktu dari kesempurnaan, fi darajatihi laiqo, dalam derajat yang pantas baginya, rahmatan minhu, karena kasih sayang dari Allah bagi orang yang mendapatkan kebahagiaan, wa riayatan lil had, dan karena menjaga bagian al-awfar yang sempurna, lahum, bagi qabdati sa'adah, baik di dunia maupun di akhirat. Kama yulatul tabib al-habib walillahil mathalul a'la wa huwa al-qaribul mujib, ya kan. Nah, sebagaimana tabib al-habib, dokter yang mencintai itu menyayangi, ya kan, melas, sayang, ya kan. Dan bagi Allah al-mathalul a'la, sifat yang luhur. Allah itu al-qarib, maha dekat, al-mujib, maha mengijabahi, maha mengabulkan dosa, maha mengabulkan doa. La siyama wa huwal fa'il al-mukhtar fil amwati wal ahya'i wal mudabbirul muridina li kulli syai'in min sa'iril asya'. Nah, apalagi Allah itu al-fa'il, dat yang mengerjakan, al-mukhtar, yang memilih, fil amwat, dalam orang-orang yang mati, al-ahya, orang-orang yang hidup, ya kan, wal mudabbir al-murid, dan dat yang mengatur orang-orang yang dia kehendaki, likulli syai'in min sa'il asya, untuk setiap sesuatu dari sesuatu yang lain. Nah, itulah pengajian pada malam hari ini. Apabila ada kekurangan dan kesalahan, mohon dimaafkan. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.